Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Amira Adillah, mahasiswi manajemen di Universitas Siber Asia. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban saya untuk soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional 2 tentang penggantian mesin yang ada di soal nomor 3. Diketahui bahwa soalnya adalah perusahaan XYZ ingin mengganti mesin lama yang digunakan dengan mesin baru. Harga mesin baru adalah Rp500 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Harga mesin lama jika dijual seharga Rp200 juta dengan perkiraan umur ekonomis masih dapat dipakai selama 4 tahun. Adapun beberapa data lainnya ada di tabel berikut ini. Dan di sini saya sebagai diminta sebagai manajer operasional diminta untuk membuat keputusan apakah sebaiknya mengganti mesin lama dengan mesin baru dan berapa lama modal yang akan dibutuhkan untuk dapat kembali nih jika dilakukan dengan penggantian mesin baru. Nah, untuk jawaban saya sendiri diketahui dari soal tersebut ada beberapa data di mana untuk upah langsungnya adalah Rp50 juta untuk mesin lama, Rp30 juta untuk mesin baru. Kemudian untuk upah tak langsungnya untuk mesin lama adalah Rp25 juta, untuk mesin baru adalah Rp15 juta. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan untuk mesin lama itu di Rp30 juta dan untuk mesin baru Rp10 juta. Biaya listrik 15 juta untuk mesin lama dan 20 juta untuk mesin baru, pajak dan asuransi 5 juta untuk mesin lama dan 15 juta untuk mesin baru. Kemudian bunga per tahunnya sama antara mesin lama dan mesin baru, yaitu 5%. Untuk nilai sisanya, mesin lama memiliki nilai sisa Rp40 juta dan mesin baru Rp50 juta. Total biaya operasional dijumlahkan dari beberapa data termasuk upah langsung, upah tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya listrik, pajak dan asuransi. Untuk mesin lama itu Rp125 juta dan untuk mesin baru itu Rp90 juta. Untuk harga mesinnya sendiri seperti yang disampaikan di soal tadi yaitu Rp200 juta untuk mesin lama dengan umur ekonomis 4 tahun dan mesin baru Rp500 juta untuk umur ekonomis 10 tahun. Nah, di sini saya sebagai manajer operasional akan menentukan dengan beberapa pertimbangan alternatif. Yang pertama adalah dengan menentukan annual cost saving. Ini adalah digunakan untuk mengetahui perbedaan dari total recurring cost dan non-recurring cost dan depresiasi dari mesin lama yang kita miliki dengan mesin baru yang akan dibeli, atau antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya yang akan kita beli. Nah, metode ini menekankan pada adanya penghematan atau saving yang diperoleh dari mesin-mesin yang akan dipilih. Nah, di sini cara untuk menghitung annual cost saving adalah pertama dengan menentukan biaya bunga dan biaya depresiasi. Kemudian kita tentukan biaya totalnya per tahun, kemudian kita hitung annual cost saving approach-nya dengan rumus biaya total mesin lama dikurang biaya total mesin baru. Dan dari situ nanti juga kita akan menghitung CRP atau Capital Recovery Period dengan rumus harga mesin baru dikurang harga mesin lama dibagi annual cost saving approach ditambah depresiasi mesin baru. Untuk melihat nih berapa lamakah modal atau uang yang ditanamkan dalam mesin baru tersebut akan dapat kembali. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di mana kita pertama menghitung dulu bunga dari mesin lama, yaitu dengan caranya persentase bunga dikali harga mesin, yaitu 5% dikali 200 juta sama dengan Rp10 juta. Itulah bunga bunga dari mesin lama. Untuk bunga dari mesin baru adalah 5% dikali Rp500 juta sama dengan Rp25 juta. Maka untuk mengetahui annual cost saving approach-nya atau aksanya adalah biaya total mesin lama dikurang biaya total mesin baru. Berarti sama dengan Rp125 juta dikurang Rp90 juta, maka annual cost saving-nya adalah Rp35 juta per tahun. Maka dari itu ada penghematan sebanyak Rp35 juta apabila diganti dengan mesin baru. Itu dari pendekatan annual cost saving. Kemudian kita menghitung, perhitungan modal akan kembali yang ditentukan dengan sebagai berikut. Pertama kita mencari dulu depresiasi dari mesin lama, yaitu dengan cara menghitung harga jual saat ini dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Berarti Rp200 juta dikurang Rp40 juta dibagi 4 sama dengan Rp40 juta. Untuk depresiasi mesin baru kita hitung dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Berarti Rp500 juta dikurang Rp50 juta dibagi 10 sama dengan Rp45 juta. Dari sini kita langsung hitung
Capital Recovery Period-nya atau CRP dengan rumus harga mesin baru dikurang harga mesin lama dibagi Annual Cost Saving Approach ditambah depresiasi mesin baru. Maka dapat angka Rp500 juta dikurang Rp200 juta dibagi Rp35 juta ditambah Rp45 juta sama dengan Rp300 juta dibagi Rp80 juta sama dengan 3,75 tahun atau dalam hal ini dibutuhkan waktu 3 tahun 9 bulan agar investasi penggantian dari mesin baru akan kembali. Sudah ada dua alternatif yaitu Capital Recovery Period dan Annual Cost Saving Approach tadi. Alternatif yang ketiga adalah dengan menghitung Total Life Average Method. Dalam metode ini, semua biaya per tahun dibandingkan antara mesin lama dan mesin baru, termasuk semua biaya-biaya untuk memiliki mesin tersebut dan taksiran semua biaya-biaya operasi atau operating cost. Hal ini bertujuan untuk menentukan mesin mana yang akan dipilih. Maka total biaya rata-rata setiap tahun dari mesin-mesin tersebut kita bandingkan satu sama lain. Sudah tentu, mesin yang mempunyai biaya total rata-rata setiap tahun atau total life average yang terendah yang akan lebih baik untuk dipilih, di samping pertimbangan lainnya tentunya. Untuk menghitung total life average method adalah dengan rumus biaya total dibagi umur ekonomis. Untuk mesin lama sendiri kita tahu biaya totalnya adalah Rp125 juta dibagi 4, sama dengan Rp30 juta 250.000. Untuk mesin baru sendiri, total biayanya adalah Rp90 juta dibagi umur ekonomisnya 10 tahun, sama dengan Rp9 juta. Dengan metode ini diketahui bahwa mesin baru lebih murah, yaitu Rp9 juta per bulan dibandingkan mesin lama yang mencapai Rp31.250.000 per tahun. Sehingga untuk alternatif ini direkomendasikan untuk mengganti ke mesin baru. Alternatif yang keempat adalah dengan menentukan present worth method. Hal ini adalah metode untuk menentukan nilai pada saat sekarang ini dari jumlah dana yang diinvestasikan untuk suatu jangka waktu dari masa sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Penilaian ini dilakukan baik pada mesin lama maupun mesin baru sehingga dapat dipertimbangkan nih, mesin yang dipilih adalah mesin yang mempunyai nilai atau biaya pada saat sekarang yang paling rendah. Untuk rumus dari present worth method sendiri adalah harga jual ditambah biaya operasional dikali present value interest factor annuity dikurang nilai sisa atau present value interest factor. Nah, untuk nilai dari present value interest factor annuity ataupun present value interest factor kita hitung dari ataupun kita lihat dari tabel berdasarkan bunga dan juga jumlah tahunnya. Untuk mesin lama sendiri ada beberapa komponen yang kita tahu, harga jualnya Rp200 juta, biaya operasionalnya Rp125 juta, nilai sisa akhirnya adalah Rp40 juta. Untuk nilai present value interest factor annuity-nya di bunga 5% dalam jangka waktu 4 tahun adalah 3,5460. Sedangkan untuk nilai present value interest factor-nya di 5% dan 4 tahun itu di 0,823. Maka total present worth method menggunakan rumus yang tadi adalah Rp200 juta ditambah Rp125 juta dikali 3,546 dikurang Rp40 juta dikali 0,823. Maka dapat perhitungan Rp200 juta ditambah Rp444.250.000 dikurang Rp32.920.000. Maka jumlah totalnya adalah Rp610.330.000. Itu merupakan total present worth method dari mesin lama. Untuk mesin baru sendiri, harga jualnya adalah Rp500 juta, biaya operasionalnya Rp90 juta, nilai sisa akhirnya Rp50 juta. Nilai present value interest factor annuity-nya di bunga 5% dan jangka waktu 10 tahun itu di 7,77722. Untuk nilai present value interest factor-nya di 5% 10 tahun atau dalam jangka waktu 10 tahun adalah 0,614. Maka untuk perhitungannya adalah 500 juta ditambah 90 juta dikali 7,722 dikurang 50 juta rupiah sama dengan 500 juta ditambah 694.980.000 rupiah dikurang 30 juta 700.000 rupiah maka menghasilkan nilai 1,1 miliar 164.280.000 rupiah. Di mana di sini mesin lama punya present worth yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan mesin baru, sehingga untuk alternatif ini tidak direkomendasikan mengganti mesin. Lalu kesimpulannya seperti apa? Dari 4 alternatif tadi yang sudah kita perhitungkan, terdapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama untuk annual cost saving.
di mana keterangannya adalah mesin baru lebih rendah dibanding mesin lama dalam hal penghematan, di mana hemat Rp35 juta. Sehingga rekomendasinya berdasarkan alternatif ini adalah mengganti ke mesin baru. Untuk total leverage method, mesin baru lebih murah dibandingkan mesin lama, sehingga rekomendasi untuk dari alternatif yang kedua ini juga diganti ke mesin baru. Kemudian yang ketiga present worth, di mana mesin lama dikurang mesin baru. Maksud saya mesin lama biayanya sekarang itu lebih murah daripada mesin baru. Sehingga untuk alternatif ini direkomendasikan untuk tetap di mesin yang lama. Dan yang keempat adalah capital recovery method, period di mana investasi awal mesin baru dapat kembali dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan. Di sini diketahui bahwa masa manfaat saat ini dari mesin lama adalah 4 tahun. Sehingga apabila dalam waktu kurang dari 4 tahun investasi mesin baru sudah kembali nih, karena hanya 3 tahun 9 bulan, maka di sini akan lebih condong untuk mengganti ke mesin baru untuk dapat lebih dipertimbangkan. Maka dari beberapa alternatif ini dan kesimpulan yang tadi saya sampaikan, apabila saya merupakan manajer operasional dari sebuah perusahaan tersebut, maka saya sendiri memutuskan untuk melakukan penggantian ke mesin yang baru. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.